نافع من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء البلدة وعلمائها وصلاحائها وإلى من أمرها الذي سابقا لاحقا وإلى أرواح والدينا مشايخنا ومن أوصى علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلمهم الجنة ويدعو علينا وعلى المسلمين ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina wa bi'ulumi sayyidi salihin fitarani amin ya rabbal alamin. Fi kitabihi al-muqaddimah al-hadramiyah fi arbab fi babi salah ila anqal wal mu'ala wal mu'ala. Termasuk syaratnya Fatihah adalah mu'alah. Syaratnya Fatihah itu kalau di Bushrul Karim disebutkan ada 10, 1 sampai 8 sudah disebutkan. Sekarang yang ke-9, syaratnya Fatihah adalah al-mu'alah. Harus berkesinambungan, langsung. Jangan dipisah oleh bacaan lain, baik itu ayat, zikir atau doa. Kemudian jangan diem terlalu lama. Jadi yang bisa menghilangkan mu'alah itu apa? Memisah antara kalimat antara ayat Fatihah dengan diem yang lama atau bacaan yang lainnya, baik itu ayat, zikir, doa, atau diem sebentar tapi tujuan untuk memutuskan bacaan. Itu yang bisa memutuskan mu'alah. Jadi Fatihah itu harus langsung, berkesinambungan. Jangan diputus-putus dengan bacaan lain, jangan diem yang lama atau sebentar dengan tujuan memutuskan bacaan. Itu namanya mu'alah, itu berkesinambungan langsungnya. Yang bisa memutuskan mu'alah apa? Diem lama, diam sebentar untuk tujuan memutus bacaan Fatihah, atau bacaan lain yang enggak ada hubungannya dengan kemaslahatan sholat, ya. Baik itu membaca ayat, baca doa, baca zikir, itu yang enggak ada hubungannya dengan kemaslahatan sholat, maslahatus sholat. Itu yang bisa memutuskan mu'alah. Fatangqati'ul fatihatu, ada kalimat fatihatu. Fatangqati'ul fatihatu bisukuti tawil in ta'ammadahu. Maka Fatihah itu menjadi putus, mu'alahnya menjadi putus dengan disebabkan diem lama. Jika disengaja. Diem lama yang disengaja. Diem lama itu apa? Mazada ala saktatit tanafus. Itu. Mazada ala saktatit tanafus, yaitu waktu yang melebihi sekedar untuk bernafas. Orang bernafas normal berapa? Nah, itu kalau ukuran saktatut tanafus, diam untuk ngambil nafas, itu masih sebentar. Mazada ala dalik, yang lebih dari saktatut tanafus, nah, itu yang dianggap tawil. Nah, kalau qasir, maka tidak memutuskan Fatihah. Tawil ini syaratnya lagi, ada syaratnya. In ta'ammadahu, kalau disengaja. Kalau enggak sengaja, enggak memutuskan. Misal lupa. Ya, orang baca Fatihah Maliki Yaumiddin. Lupa dia. Kalau belum selesai Fatihah, enggak tahu modelnya apa salat ini. Maliki Yaumiddin merasa sudah selesai. Lupa. Habis diem lama 1 menit. Iya, anak Fatihah belum selesai. Lanjutkan aja. Karena enggak sengaja. Nah, jadi kalau sengaja itu yang memutuskan mu'alah. Atau misalnya untuk itu lupa kalau belum sempurna, ya. Atau lupa ayatnya. Itu. Baca Fatihah belum lancar, ya. Baca Fatihah belum lancar. Maliki Yaumiddin. Bingung dia. Apa lanjutannya? Ada yang bingung? Hah? Ada yang bingung? Terusannya. Nah. Kalau asma afal bingung. Nah, itu.
Nah, jadi Maliki Yaumiddin apa? Mungkin orang baru hafal Fatihah ya. Bingung dia nginget-nginget, enggak apa-apa ini. Atau kalau di itu di Mushal Karimnya fa illam yata'ammadhu, kalau dia enggak sengaja, contohnya ka ansakata li i'yain. I'ya itu beratnya lisan untuk mengucapkan. Kayak orang gagap. Itu kan berat kan ngomongnya. Maliki Yaumiddin kan kayak gitu kan lah. Perlu proses kan, berat untuk mengucapkan itu berat, enggak apa-apa itu. Nah, itu. Li'iyain, au litadzakuri ayatin, atau untuk mengingat-ingat ayat yang lupa tadi, au sahwan, atau lupa, udah diteruskan, dikira udah sempurna, saking delomongi salat itu. Ya apa itu lam yadurra wa intola, walaupun lama lam yadur itu. Kenapa li udrihi? Karena udur, wadah ya. Nah, jadi kalau diamnya nggak disengaja, maka tidak ada masalah. Kemudian diselingi ada pembahasan di Mushal Karim itu, kama lau karrara ayatan minha fi mahalliha walau li ghairi udrin. Seperti ngulang ayat, tidak memutuskan itu. Misalnya Maliki Yaumiddin dibaca 3 kali, tidak ada masalah. Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu lah. Diulang-ulang satu ayat di tempatnya tapi. Nah, itu tidak ada masalah. Ya, enggak ada masalah. Au ada ila ma qara'ahu qablu wastamarra. Atau balik ke bacaan ayat sebelumnya, tapi asal lanjutannya terus, ya nggak dipotong, itu juga tidak masalah. Misalnya udah nyampe Maliki Yaumiddin balik, Maliki Yaumiddin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, tidak ada masalah. Tapi kalau Maliki Yaumiddin kemudian balik ke depan Ar-Rahmanir Rahim, langsung iyyaka putus, wadah ya. Nah, jadi kalau ngulang satu ayat di tempatnya tidak ada masalah. Maliki Yaumiddin diulang 2 kali, tidak ada masalah. Balik ke ayat sebelumnya nggak apa-apa, asal istimror, nyambung, ya nyambung. Maliki Yaumiddin balik ke depan Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin baca lagi, ya terus iyyaka na'budu, nggak ada masalah itu. Tapi kalau Maliki Yaumiddin kemudian ngulang yang sebelumnya Ar-Rahmanir Rahim, setelah ngulang Ar-Rahmanir Rahim tidak dibaca lagi Maliki Yaumiddin, langsung iyyaka na'budu. Nah ini nggak sah, wadah ya, putus Fatihahnya. Salatnya nggak batal, tapi Fatihahnya yang putus, wadah. Jadi di antara syaratnya Fatihah apa? Mualah. Yang bisa menghilangkan mualah apa? Ini pertama ya. Fatangqati'ul Fatihatu bisukutit tawil in ta'ammadahu. Fatihah itu menjadi putus dengan diem yang lama. Berapa ukuran diem lama? Mazada ala sakdatit tanafus. Itu. Diem lama in ta'ammadahu kalau disengaja. Aukana ay sukut. Yasiron. Kana ay sukut. Yasiron, atau diemnya sebentar tapi qasada bihi bil yasir qat al qiraah, atau diem sebentar tapi niat memutuskan bacaan Fatihah, itu juga memutuskan mualah. Misalnya Maliki Yaumiddin, terus diem sebentar walaupun biqadri saktat tanafus, seukuran bernafas saja, tapi dalam hati ada niat tak putuskan Fatihah, enggak tak lanjutkan Fatihah. Jadi ada niat di dalam hati untuk tidak melanjutkan Fatihahnya. Habis itu berubah pikiran, mau melanjutkan, tidak bisa sudah. Harus mulai dari awal, bukan dari awal takbiratul ihram. Fatihahnya saja, sholatnya enggak putus. Wadah ya. Jadi kalau diem sebentar, memutuskan mualah apa enggak? Tafsil. Jika qasada bihi qat al-qiraah, jika bertujuan dengan diem sebentar itu untuk memutuskan qiraah Fatihah, maka memutuskan mualah. Tapi jika tidak ada qasad qatul qiraah, maka tidak memutus mualah. Wadah ya. Jadi kalau diem lama memutuskan ada qasad qatul qiraah atau tidak. Yang penting sengaja. Kalau diem sebentar, kalau ada qasad qatul qiraah memutus. Kalau tidak ada qasad qatul qiraah maka tidak memutus. Wadah. Nah itu. Au kana yasiron ay kana sukut yasiron, diamnya sebentar tapi qasada bihi bil yasir qatal qiraah, tapi dimaksudkan untuk memutuskan qiraah. Udah. Ini yang kedua yang memutuskan mualah. Di antara yang memutuskan mualah adalah bacaan lain. Apakah itu ayat, zikir, doa yang tidak ada hubungannya dengan maslahatus shalah, yang la yata'allaq bi maslahatis shalah. Ini yang ketiga. Kan tadi fatangqatil Fatihah, 1 bisukut tawil. Kedua, aukana yasiron. Ketiga, wabid dzikri. Fatihah itu putus jika dipisah oleh zikir. Habis Maliki Yaumiddin misalnya bersin. Bersinnya. Karena bersin, baca
Alhamdulillah. Ya udah. Fatihah itu putus, sholatnya tidak putus. Sholatnya tetap sah. Fatihahnya putus. Kalau Fatihah putus, apa yang harus dilakukan? Ngulang dari awal. Nah, itu. Atau bacaan yang lain sudah intinya. Misalnya tengah-tengah sholat dia dapat kabar musibah. Nah, itu. Dapat kabar musibah. Sampai Maliki Yaumiddin dapat kabar musibah. Akhirnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Putus Fatihahnya. Wadah ya. Sholatnya tidak batal karena itu ayat. Walaupun di tujuan zikir, jangan zikir itu. Wadah ya. Itu. Wabid zikri. Jadi diputus dengan zikir. Ini juga memutus Fatihah. Kecuali illa idza kana nasiyan. Kecuali jika lupa bahwa dia sedang sholat, sedang baca Fatihah. Sedang baca Fatihah, bersin. Alhamdulillah. Lupa dia kalau sedang sholat ya. Lupa dia kalau sedang sholat. Baca alhamdulillah. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kalau dia sadar, ingat dia sedang sholat, baca Fatihah, bersin, ingat dia kalau sedang sholat, akhirnya alhamdulillah, baru itu memutuskan mualah. Harus diulang dari depan. Humaydi. Ya. Kalau bersin, baca alhamdulillah, memutus apa enggak? Kalau lupa? Kalau enggak lupa? Kalau enggak lupa sengaja? Memutus ya. Nah, jadi memutus kalau dia sengaja ya. Kalau ingat, kalau lupa maka tidak memutus. Illa idza kana nasiyan satu. Kedua, wa illa idza sunnah zikir tadi fi shalah. Kecuali jika zikir tadi disunnahkan dalam sholat, bukan pokok sunnah. Sunnah fi shalah apa? Limaslahati shalah. Nah, tafsirnya di sarah itu sunnah fi shalah itu maksudnya biangka ma'muran bihi limaslahatiha. Limaslahati sholat. Jadi zikir-zikir yang diperintahkan dalam sholat dalam rangka kemaslahatan sholat, yang berhubungan dengan kemaslahatan sholat. Contohnya di matanya kat-ta'min, wa ta'awud, wa su'alir rahmah, wa sujudi tilawah, li qiraati imamihi. Ya. Semuanya itu balik li qiraati imamihi. Qiraati imamihi. Kalau qiraati nafsihi nanti tak tafsil. Jadi baca amin karena imamnya selesai baca Fatihah. Mestinya kan makmum itu baca Fatihah kapan? Setelah imam apa barengi imam? Setelah imam kan? Tapi kadang ada sebagian kondisi malah dianjurkan barengi imam. Seperti imamnya bacanya cepat kayak salat tarawih. Khususnya rakaat kedua qul huwallahu ahadnya cepat tanpa ngambil nafas ya. Kalau antum baca Fatihah nunggu imam selesai, nanti akhirnya apa? Rukuknya lambat. Imam ruku antum belum selesai Fatihah. Dalam kondisi seperti itu justru antum dianjurkan untuk apa? Barengi imam. Misal karena antum baca Fatihahnya biasa santai, imam cepet. Ini mantan pembalap imamnya. Akhirnya ngimami cepet, tidak biasa pelan ya. Itu. Orang yang biasa cepet itu pelan itu tidak nyaman ya. Itu. Nah, ini cepet bacanya. Jadi makmum nyampe Maliki Yaumiddin, imamnya sudah waladhdallin. Dengan bacanya imam waladhdallin, imam sunat baca amin apa enggak? Sunat. Makmumnya sunat. Dan baca aminnya imam, baca amin untuk Fatihahnya imam, ini disunahkan dan menjadi kemaslahatan sholat. Diperintahkan dan itu merupakan kemaslahatan sholat. Maka tidak apa-apa antum amin. Imamnya waladhdallin, antum baru nyampe Maliki Yaumiddin. Amin bareng-bareng. Amin. Setelah amin lanjutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wadah ya? Jadi baca amin karena bacaannya imam. Kalau baca amin gara-gara ada imam tahlil di masjid ya, waladhdallin, antum ikut amin. Antum ikut amin padahal antum statusnya sholat, putus Fatihahnya. Ya. Jadi antum sholat tahiyatul masjid. Di masjid ada tahlilan, ya, ada tahlilan. Antum baca Fatihah Maliki Yaumiddin. Tahlilannya nyampe waladhdallin, ya. Antum baca amin. Lah, ini baca amin tidak ada hubungannya dengan kemaslahatan sholat. Maka Fatihahnya putus. Wadah ya? Nah, jadi Fatihah belum selesai kok ada waladhdallin.
Kalau itu dari imamnya, sunat baca amin dan tidak memutus mualah. Kalau dari orang lain, tahlilan misalnya, nyampe waladhdallin, makmumnya baru maliki yaumiddin, jangan baca amin. Kalau baca amin, Fatihahnya putus. Kalau nyampe waladhdallinnya sendiri, dia belum selesai Fatihah ya, Pak? Hah? Humaydi, kalau bacaan waladhdallinnya sendiri, dia Fatihahnya belum selesai apa? Baca amin apa enggak? Baca amin apa enggak? Waladhdallinnya dia sendiri, dia Fatihahnya belum selesai. Baca amin apa enggak? Miftah. Raihan. Baca amin apa enggak? Dia sampai waladhdallin tapi Fatihah. Baca amin. Ya lanjut tasawur ya. Dia baru nyampe maliki yaumiddin, terus dia ya Miftah baca amin apa? Dia nyampe waladhdallin tapi Fatihahnya belum selesai ya. Yang fokus itu cara untuk melihat thalib itu fokus apa enggak. Jadi kalau antum ngajar nanti tahu. Jadi tahu. Kadang ada thalib itu sepertinya enggak fokus, tapi fokus. Ada sebagian thalib itu gitu. Dia gayanya itu seperti enggak fokus, padahal fokus dia. Dipancing bisa dia. Disuruh jawab bisa. Ada yang seperti tapi enggak fokus. Itu kelihatan caranya begitu ya. Saya Miftah. Sahih. Jadi kalau amin untuk bacaan imamnya, ya, amin untuk bacaan imamnya sunnah dan tidak memutus Fatihah. Kalau amin orang lain bukan imamnya, maka tidak usah baca amin, dia enggak sunnah. Kalau sampai baca amin tidak batal sholatnya, cuma memutuskan Fatihah. Kata amin. Wa ta'awudz. Apa ta'awudz? Baca a'udzubillah tengah-tengah Fatihah. Hah? Baca ta'awudz di tengah-tengah Fatihah. Baca ta'awudz sebelum Fatihah apa tengah-tengah Fatihah? Sebelum kan ya. Nah, ta'awudz ini maksudnya meminta perlindungan dari azab. Ya, minta perlindungan dari azab. Nah, ketika ada ayat azab, kan termasuk adabnya baca Quran atau mendengar bacaan orang lain. Kalau ada ayat yang menyebutkan tentang azab, tentang neraka, disunatkan apa? Untuk meminta perlindungan dari azab. Kayak di apa? Sabbihisma rabbikal a'la atau hal ataka haditsul ghasyiah. Ya apa ayatnya? Sebelum inna ilaina iyabahum. Hah? Sebelumnya inna ilaina iyabahum, summa inna alaina hisabahum, sebelumnya itu. Hah? Ya. Hah? Apa? Fa ya'dzibumullahu al-'adzabal akbar. Nah kan ayat menyebutkan tentang adab. Imamnya nyampe situ, antum Fatihah belum selesai. Minta perlindungan, Allahumma a'idni min adzabik. Itu maksudnya ta'awud. Jadi doa yang isinya minta perlindungan dari adab. Allahumma a'idni min adzabik misalnya. Minta perlindungan dari adab. Atau misalnya imamnya nyampe narun hamiyah. Kita minta perlindungan kan? Nas'alullahal afwa wal afiyah. Enggak apa-apa. Dengan baca itu enggak putus Fatihahnya itu. Tapi kalau atas bacaannya imam. Atas bacaannya imam. Kalau bacaannya orang, putus Fatihahnya. Misal ada orang khatmul Quran, ada orang tadarus di masjid, antum sholat tahiyatul masjid, nyampe maliki yaumiddin,
Lah ini orang yang tadarus ini, yang hizb Quran ini baca ayat tadi itu. Narun hamiyah. Antum jangan baca nas'alullah afa wal afiyah. Kalau antum baca itu, tidak batal salatnya karena doa minta perlindungan dari adab. Tapi Fatihahnya putus. Wadah ya. Katakmin. Kalau takmin lihat sarahnya likiraati imamihi. Kalau takmin khusus ketika karena bacaannya imam. Wa ta'awud minal adab, minta perlindungan dari adab. Kemudian lagi wasu'alir rahmah, itu minta rahmat. Kalau ada ayat isinya menjelaskan tentang rahmah, kita diperintahkan ini, kita perintahkan minta rahmah. Misalnya imamnya baca ayat warahmati wasi'at kullasyai', misalnya warahmati wasi'at kullasyai', misalnya antum minta Allahumma arhamni, itu ya arhamar rahimin irhamni, misalnya ya arhamar rahimin irhamni wa jami'al muslimin, misalnya. Tidak apa-apa itu. Wadah ya. Minta rahmat ketika ada ayat rahmah. Minta perlindungan dari adab ketika ada ayat yang menjelaskan tentang adab. Itu sunnah. Itu sunnah. Nah, cuman apakah memutuskan Fatihah? Kalau karena bacaannya imam tidak memutuskan Fatihah. Tapi kalau karena bacaannya orang yang tadarus di sampingnya dia, maka bisa memutuskan Fatihah. Perhatikan caranya, wa ta'awud minal adab wa su'alir rahmah inda qiraati ayatiha. Ketika membaca ayat tentang adab, ketika membaca ayat tentang rahmah. Minhu, dari siapa? Dari dia sendiri, orang yang salat ya. Au min imamihi, atau dari imamnya. Kalau imamnya tadi yang sudah tak contohkan ya, imamnya baca ayat rahmah, imamnya baca ayat adab, makmum dianjurkan untuk minta perlindungan dari adab dan meminta rahmah dan tidak memutus Fatihah. Kalau dari orang lain yang sedang tadarus, maka putus Fatihahnya. Kalau dari bacanya dia sendiri, kayak walau dolin tadi. Ya. Hah? Kalau dari bacanya sendiri, sunat apa enggak? Walau dolin baca amin, memutuskan Fatihah. Bacanya dia, memutuskan Fatihah. Fatihah udah selesai. Nah, maksudnya ayat rahmat dan ayat adab. Apa contohnya misalnya? Karena bacaannya sendiri. Ya apa misalnya contohnya? Hah? Enggak, yang minhu, yang bacaannya dia. Dia baca Fatihah belum selesai kan? Baca ayat rahmah. Disunahkan baca minta rahmat dan tidak memutus Fatihah. Ya apa surahnya? Hah? Ya apa contohnya? Dia baca Fatihah, baca ayat rahmah. Disunatkan dia minta rahmat pada Allah. Hah? Ya apa contohnya? Misalnya Malik Yaumiddin terus diselingi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, begitu dah. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Begitu dah maksudnya. Ya ayat wa ma arsalna itu memutus Fatihah. Ya apa surahnya? Ya gampang surahnya. Masa ada ayat rahmat di Fatihah? Ar-Rahmanir Rahim. Apa itu kalau bukan rahmah? Hah? Ar-Rahmanir Rahim. Ayat rahmah apa enggak? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Diambil dari mana itu nama Allah yang diambil apa? Yang masdarnya adalah rahmah. Iya apa enggak? Misalnya antum habis baca Ar-Rahmanir Rahim, ya Arhamar Rahimin irhamni. Ya Rahman, ya Rahim irhamni misalnya. Wadah. Memutuskan Fatihah apa enggak itu? Memutuskan apa enggak? Enggak memutuskan. Wadah ya, itu. Jadi kalau karena bacaannya dia sendiri atau bacaannya imam, dia minta perlindungan dari adab, dia minta rahmat, enggak memutus. Wadah surahnya. Nah, itu. Wa ta'awud minal adab wa shalli rahmah inda qiraati ayatiha minhu, dari dia sendiri yang baca, au min imamihi, atau imamnya yang baca ayat rahmat, dia minta rahmat, tidak putus. Termasuk yang enggak putus misalnya wa qaulihi bala wa ana dzalika minasyahidin akhir waqtin, imamnya baca alaisallahu bi ahkamil hakimin, dia tengah-tengah Fatihah, tidak apa-apa baca bala wa ana ala dzalika minasyahidin karena bacanya imam. Kalau karena bacanya makmum sendiri mungkin. Hah? Karena bacaannya makmum sendiri mungkin.
tengah-tengah Fatihah dia baca alaihissallahu bi ahkamil hakimin, sunnah. Putus Fatihah. Ini karena bacaannya imam itu. Baca bala wa ana dzalika minasyahidin di akhirnya surat Watin itu. Ini tidak putus ini, mualanya tidak putus. Tidak apa-apa, karena itu sunnah, karena masalah sholat. Wa bala innahu ala kulli syai'in qadir. Itu baca itu di akhirnya surat Kiamat. Wa amana billah di akhirnya surat Al-Mursalat. Walhamdulillah di akhirnya Wadduha. Ya. Apa akhirnya Wadduha? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Baca alhamdulillah. Ketika imamnya baca itu, antum belum selesai Fatihah, baca alhamdulillah, enggak apa-apa, sunnah. Dan tidak memutuskan mualah. Gitu. Kemudian wa subhana rabbiyal azim inda qiraati ayati tasbih. Imamnya baca ayat tasbih. Fasabbih bismi rabbikal azim. Ya. Misalnya imamnya baca surat Waqiah. Ya. Imamnya dalam sholat baca surat Waqiah. Makmum baca Fatihah belum selesai. Nyampe Maliki Yaumiddin, imamnya baca surat Waqiah nyampe ayat apa? Fasabbih bismi rabbikal azim. Antum disunatkan bertasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdih misalnya ya. Nah, itu tidak memutuskan Fatihah. Subhana rabbiyal azim inda qiraati ayati tasbih. Wal istighfar inda qiraati ayati. Ayat tentang istighfar itu. Disunatkan antum istighfar. Imamnya baca ayat misalnya apa? Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara misalnya. Makmumnya tengah-tengah baca Fatihah, udah astagfirullah, lanjut lagi Fatihahnya, enggak apa-apa. Gitu. Kalau untuk sholawat bagaimana? Imamnya baca ayat yang di situ menjelaskan tentang Rasulullah SAW. Misalnya baca ayat Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sunat? Wa fi nadbi shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam inda dzikrihi, ketika nyebut nabi khilafun ya'ti fil qunut, ada khilaf nanti. Nah, ada khilaf, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak sunnah. Kalau kita mengikuti yang mengatakan sunnah, sebaiknya salawatnya jangan pakai isim dzahir, tapi pakai isim dhamir. Allahumma shalli wa sallim alaihi, gitu aja. Ya, jangan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad itu rukun kan? Setelah tasyahud akhir. Kalau antum baca di waktu berdiri, itu memindah rukun qauli. Memindah rukun qauli itu tidak bagus. Salah satu sebab sunatnya sujud sahwi. Bahkan sebagian pendapat mengatakan batal kalau memindah rukun qauli. Qaul dhaif. Qaul dhaif mengatakan memindah rukun qauli itu batal. Jadi kalau mendengar ayat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammadur Rasulullah atau wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu misalnya wa ma Muhammadun wa ma Muhammadun aba ahadim min rijalikum ya. Gitu. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, atau ayat-ayat lain laqad ja'akum rasulun min anfusikum misalnya. Nah, imamnya baca itu. Antum sholawat, tapi sholawatnya pakai apa? Dhamir, jangan pakai isim dhahir, biar tidak dianggap memindah rukun qauli. Rukun qauli itu sholawat pakai isim dhahir. Kalau isim dhamir itu bukan rukun qauli. Wadih. Tak ulang dari awal secara global. Syaratnya Fatihah harus apa? Mualah. Yang bisa memutuskan mualah, diem lama, yaitu melebihi saktatut tanafus jika disengaja. Kedua, diem sebentar jika qasadnya apa? Qat'ul qiraah. Ketiga, membaca zikir, doa, ayat atau apa saja yang tidak diperintahkan untuk kemaslahatan sholat. Ini memutus. Kalau disengaja, kalau nggak sengaja nggak masalah ya. Gitu. Kalau disengaja, kalau lupa tidak apa-apa. Atau disunatkan karena kemaslahatan sholat. Ini juga tidak memutus. Contohnya tadi itu ya, minta perlindungan adab ketika imamnya baca ayat adab. Minta rahmat ketika dia sendiri baca ayat rahmat, atau imamnya baca ayat rahmat, atau baca amin karena fatihahnya imam. Itu. Wassallallahu rahmat. Udah, kita lanjut. Dan tadi yang sudah diterangkan itu. Kemudian lagi termasuk yang enggak memutus karena sunat lima sati shalah wa sujudit tilawati li qiraati imamihi. Sujud tilawah karena bacanya imam. Imamnya membaca ayat sajdah.
Misalnya kayak sholat subuh Jumat. Ya, sholat subuh Jumat baca alif lam mim sajdah. Ini makmum telat. Datang ketika imam sudah hampir sujud tilawah. Nah, dia baca Fatihah, Allahu Akbar, baca Fatihah, baru Ar-Rahmanir Rahim. Imamnya sujud tilawah. Sujud apa enggak? Wajib sujud ya. Kalau enggak sujud batal dia. Kalau tahu imamnya sujud dia enggak sujud, batal. Sujud tilawah seret. Sujud tilawah. Habis sujud tilawah bangun lagi, lanjut Fatihahnya, enggak usah ngulang dari depan. Tadi nyampe apa? Ar-Rahmanir Rahim kan? Langsung lanjutkan Maliki Yaumiddin. Nah ini. Kalau seandainya diulang boleh apa enggak? Boleh, tapi enggak harus. Sujud tilawah bersama imam karena ini apa? Diperintahkan. Karena diperintahkan dan untuk kemaslahatan sholat, makmum mengikuti imam itu maslahat. Ya ini. Ini ada kemaslahatan dengan sholat, maka sujud tilawah ini tidak memutus. Kalau karena bacaannya imam, kalau karena bacanya yang lain, ya batal sholat. Tengah-tengah sholat, ada orang tadarus membaca wasjud waqtarib, sujud, batal sholatnya. Oh, tidak ada hubungannya. Itu orang tadarus itu sholat jalan sendiri-sendiri. Yang tadarus itu sholat. Jangan mengaitkan sholat inti dengan yang di luar sholat. Tapi kalau dengan imam beda. Ini maslahat mengikuti imam. Tidak ada masalah itu. Wa sujudi tilawah li qiraati imamihi. Jadi sujud tilawah ketika imamnya baca dan imamnya sujud. Kalau imamnya tidak sujud, makmum tidak boleh sujud. Imam kok tidak sujud ini? Anak sujud sendiri guys. Tidak boleh ya. Itu sujud tilawah itu kalau imam sujud ente wajib ikut. Kalau imam tidak sujud ente tidak boleh sujud. Wah deh. Udah. Kemudian termasuk lagi yang enggak masalah, tidak memutuskan bacaan Fatihah. Warraddi alaih, membenarkan imam. Raddu alaih itu membenarkan imam. Misalnya imamnya dalam sholat melakukan kesalahan. Terus ente mengingatkan subhanallah. Ya, subhanallah sunat apa enggak? Sunat. Ada hubungannya dengan kemaslahan sholat apa enggak? Ada hubungannya. Maka tidak putus. Maliki Yaumiddin. Imamnya melakukan kesalahan. Mau berdiri lagi, kok mau berdiri lagi? Enggak. Misalnya imamnya itu melakukan kesalahan. Diingatkan subhanallah. Maka tidak putus. Maka tidak putus. Atau misalnya imamnya bingung dengan bacaannya. Tidak tahu lanjutan nih. Jadi imamnya bingung. Terusan ayat ini apa? Tidak tahu. Baca surat, imamnya nggak terlalu hafal. Atau pas tidak fokus imamnya. Akhirnya lupa lanjutan ayat itu lupa. Sunat nggak diingatkan makmum? Sunat. Makmum mengingatkan itu sunnah. Tapi dengan catatan, ini banyak nggak tahu. Imam itu diingatkan lanjutan ayat kalau dia diem, baru sunnah. Jadi imam tidak tahu lanjutannya ayat, dia diem, baru sunnah diingatkan. Dan kalau makmum mengingatkan dalam keadaan yang seperti itu, yang sunnah itu, Fatihahnya nggak putus. Tapi kalau imam itu muter-muter, jangan diingatkan. Diingatkan, tidak batal, tapi nggak sunnah. Resikonya kalau nggak sunnah apa? Fatihahnya putus. Misalnya makmumnya baca nyampe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imamnya bulat. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum 'abiduna. Muter-muter terus ya enggak selesai. Enggak ketemu ujungnya. Muter-muter. Jangan diingatkan. Kalau diingatkan Fatihahnya makmum putus. Kalau belum selesai ya. Kalau antum udah selesai Fatihah ngingetkan terserah. Tapi enggak sunnah. Jadi imam itu kalau masih berusaha muter-muter, jangan diingatkan. Ingatkan kapan sunnah? Kalau sudah imamnya diem. Ini sebagai makmum. Sebagai imam juga begitu. Kalau bingung jangan muter-muter. Asal diem. Imam tidak tahu lanjutannya ayat ini apa. Bingung. Diem aja. Nah, kalau udah diem, sunnat makmum mengingatkan. Raddu alaih itu maksudnya, membenarkannya. Tapi kalau imamnya masih muter-muter, gak sunnah diingatkan. Ya tidak apa-apa diingatkan. Tapi tidak sunnah. Wah deh. Kalau udah diem, udah ingatkan lakum dinukum waliyadin begitu. Lah saya muter-muter antum ingatkan, tidak sunnah, akibat memutuskan
Fatihah. Wadah? Wadah? Terus tadi ada yang lupa. Amin itu makmum sunat baca amin karena Fatihahnya imam. Kalau makmum dengar bacaan imam. Kalau makmum dengar bacaan imam. Kalau nggak dengar nggak sunat amin. Misal makmum di belakang. Makmum di belakang, pengeras suaranya nggak bagus, nggak kenceng ya. Jadi nggak dengar yang di belakang ini. Baca Fatihah belum selesai, nggak dengar bacaan imam, makmum saat masjid amin. Ya, ente jangan ikut-ikut. Yang baca Fatihah tadi jangan ikut-ikut. Kenapa nggak sunnah baca amin? Nggak dengar kok. Nggak dengar. Nggak sunnah baca amin. Kalau sampai baca amin, nggak batal sholatnya. Tapi memutuskan Fatihah. Udah. Orang-orang amin ente diem aja lanjut bacaannya. Ya, lanjut bacaannya. Nah, jadi sekali lagi membaca zikir itu memutuskan Fatihah. Zikir, doa, baca ayat yang lain, memutuskan Fatihah jika tidak diperintahkan untuk kemaslahatan sholat. Jika disunnahkan atau apalagi diwajibkan untuk kemaslahatan sholat, maka tidak memutus. Baca amin itu diperintahkan bagi makmum yang dengar bacaan imam. Tapi kalau makmum tidak dengar bacaan imam, tidak sunat amin. Maka kalau sampai baca amin yang kondisi seperti itu, Fatihahnya putus. Fatihah. Nah, selesai ini. Ini syarat Fatihah yang ke-9, yaitu harus mualah. Nah, syarat ke-10 gak disebutkan di matan. Syarat ke-10 harus tartib. Fatihah itu harus tartib, jangan dibolak-balik ya, seperti urutan yang ada di mushaf itu sudah harus tartib. Kalau nggak tartib, nggak sah Fatihahnya. Bahkan kalau sampai ngerusak makna, kacau maknanya, itu bisa membatalkan sholat. Kalau sampai mengacaukan makna, kalau nggak mengacaukan makna, cuma nggak tartib aja, nggak batal sholatnya, cuma Fatihahnya nggak sah ya, harus diulang. Itu harus tartib. Kemudian nggak dibahas di matan juga. Kemarin kalau takbir dibahas, takbir itu harus pakai bahasa Arab kan? Kalau nggak mampu apa dia? Diterjemah. Kalau nggak mampu, kalau nggak mampu, ya kalau nggak mampu, bisu misalnya, ya udah langsung meniatkan takbir dalam hati. Kalau Fatihah nggak mampu, apa gantinya? Nggak diterangkan di sini ya. Kalau Fatihah tidak mampu, diganti ayat yang lain. Jangan diganti dzikir, tidak boleh terjemah. Quran tidak boleh diterjemah. Fatihah, tidak mampu Fatihah, baca 7 ayat yang lain. Harus 7 ayat. Yang hurufnya agak kurang dari jumlah hurufnya Fatihah. Jumlah hurufnya tidak boleh kurang. Jadi membaca 7 ayat. Tidak boleh 1 ayat yang panjang walaupun hurufnya melebihi Fatihah. Ayat kursi misalnya. Diganti ayat kursi, gak cukup. Karena ayat kursi itu hanya satu ayat. Jadi harus 7 ayat. Itu. Harus 7 ayat dan jumlah hurufnya tidak boleh kurang dari Fatihah. Itu. Jadi kalau nggak mampu Fatihah, diganti 7 ayat yang lain yang jumlah hurufnya tidak boleh kurang dari jumlah hurufnya Fatihah. Tidak mampu 7 ayat yang lain, diganti zikir. Dan harus 7 macam. Karena jumlah ayatnya Fatihah itu 7. Harus 7 macam. Enggak cukup zikir yang panjang tapi 1 macam. Enggak. Harus 7 macam. Kayak subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Masya Allahu kan, wa man lam yasha' lam yakun. Itu. Subhanallah 1. Subhanallah, alhamdulillah 2. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu. La haula wala quwata illa billah. Itu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Baru 4 itu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah ya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah 5. Masya Allahu kan, wa ma lam yasha' lam yakun 7. Tapi ini jumlah hurufnya kurang, ya ditambahi dzikir yang lain lagi.
atau diulang salah satunya tadi ya. Nah, jadi kalau tidak mampu apa? Fatihah diganti 7 ayat. Tidak mampu 7 ayat 7 macam zikir. Nah, itu. Tidak mampu diem seukuran Fatihah. Fatihah tidak boleh diterjemah kalau Fatihah tidak boleh terjemah. Tak kasih PR. Antum tak kasih PR. Besok harus ada jawaban nih, gampang soalnya. PR-nya begini. Kalau takbir tidak bisa diterjemah kan? Tidak bisa diterjemah. Boleh diterjemah karena dia bukan Quran. Tasyahud kalau nggak bisa diterjemah karena bukan Quran. Sholawat juga begitu. Tidak mampu pakai bahasa Arab diterjemah. Salam juga begitu, tidak mampu pakai bahasa Arab diterjemah karena bukan Quran. Kalau Fatihah, Quran tidak boleh diterjemah, maka gantinya apa? 7 ayat yang lain. Tidak mampu 7 ayat, zikir tadi itu kan, kayak misalnya zikir apa saja terserah. Misalnya Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ketika tidak mampu zikir pakai bahasa Arab, apa boleh diganti zikir bahasa Ajam? Itu PR-nya. Ya. Kalau terjemah Fatihahnya kan tidak boleh. Akhirnya kan Fatihahnya tidak diganti terjemah. Ganti apa? 7 ayat yang lain. Kalau tidak mampu ganti apa? 7 macam zikir. Bahasa Arab tapi. Zikir 7 macam zikir yang bahasa Arab. Tidak mampu 7 macam zikir bahasa Arab. Apa boleh 7 macam zikir bahasa Indonesia? Ini bukan terjemah Quran kan? Tapi terjemah penggantinya Fatihah. Boleh apa enggak? Itu PR-nya. Gampang. Tinggal antum cari. Ya. Tinggal antum cari, itu PR-nya besok insya Allah. Wah deh. Kalau tidak mampu semuanya baru diemlah. Kalau tidak mampu zikir diem kan. Nah, apa langsung tidak mampu zikir pakai bahasa Arab langsung gantinya diem. Apa? Diganti dulu 7 macam zikir bahasa Arab tidak bisa, diganti 7 macam zikir bahasa Indonesia. Subhanallah dia nggak bisa, tapi kalau Maha Suci Allah bisa. Alhamdulillah dia nggak bisa, tapi segala puji bagi Allah bisa. Apa diganti dengan terjemah begitu? Apa langsung diem? Wah deh, paham pertanyaannya? Nah itu, dicari itu. Gampang itu. Gampang. Biar terbiasa antum mutalaah. Wah deh ya. Visual. Sampainya sama sudah dengan darsnya Habib ya. Darsnya Habib berhenti di rukuk ini. Darsnya Habib berhenti di rukuk. Yang hari Rebu itu. Sampainya sama persis.